Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Senang sekali pada hari ini dapat berjumpa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan atas kehadiran teman-teman semua pada hari ini yang sangat antusias dan bersemangat. Perkenalkan, saya Rohikal Maktum. Agar lebih akrab, teman-teman dapat memanggil saya dengan nama Ikal. Pada hari ini, saya akan sharing terkait pemimpin yang adil. Teman-teman perlu menyiapkan buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting. Pemimpin yang adil sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi, lembaga, yayasan, perusahaan, ataupun negara. Pemimpin yang adil dibutuhkan di segala lini, baik yang cakupannya kecil ataupun yang cakupannya besar. Jadi, pemimpin yang adil akan menciptakan keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan di segala lapisan. Jika pemimpin tidak adil, dapat memicu perpecahan dan disintegrasi, sehingga lingkungan menjadi tidak aman, tidak damai, tidak nyaman, tidak harmonis, dan tidak sejahtera. Coba kita ingat kembali beberapa tahun yang lalu, atau kita lihat ke belakang, beberapa kasus yang sangat merugikan negara ini. Salah satu kasusnya ialah terkait SN. Kasus yang berkaitan dengan mega proyek yang merugikan negara mencapai 2,3 triliun yang dilakukan oleh SN. SN divonis 15 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Namun, SN tetap dipenjara dengan fasilitas bagaikan hotel berbintang 5 dan fasilitas mewah tertentu lainnya. Untuk kasus berikutnya, kasus nenek tua yang bernama A yang dituduh mencuri kayu jati. Nenek A divonis 1 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah dengan subsidiar 1 hari penjara. Dari kasus ini sangat terlihat ketidakadilan di negeri ini. Bagaimana seorang nenek tua membayar denda sebesar 500 juta rupiah, sedangkan untuk kebutuhan sehari-harinya saja ia mengumpulkan kayu untuk dijual. Jika tidak menjual kayu, nenek tua tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sangat berbeda dengan SN, walaupun dia tetap di penjara, namun di dalam penjara dia hidup dengan mewah, bagaikan hotel berbintang. Dari kedua kasus tersebut sudah sangat terlihat ketidakadilan yang terjadi. Sungguh ironis sekali ketidakadilan yang terjadi pada kasus 2. Pemimpin yang adil adalah seseorang yang memperlakukan semua orang sama rata, tanpa memandang perbedaan status sosial, harta, kekayaan, tahta, agama, jenis kelamin, asal daerah, adat istiadat. Pemimpin yang adil mengambil keputusan berdasarkan keadilan, kebijaksanaan, kepentingan bersama yang memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bersama di suatu daerah. Pemimpin yang adil sangatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di dunia, namun di akhirat juga. Hal yang patut dibanggakan jika menjadi seorang pemimpin yang adil ialah imbalan yang diberikan sungguh tidak main-main. Imbalan yang didapatkan tidak hanya di dunia saja, namun imbalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak main-main. Imbalannya ialah kebaikan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang adil sehari lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan selama 60 tahun. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Dengan keadilan akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera di semua lapisan. Sebaliknya, ketidakadilan dapat menyebabkan perpecahan yang dapat menyulut api fitnah dan bahkan sampai menyebabkan perang antar saudara. Untuk menjadi pemimpin yang adil, teman-teman dapat melakukan beberapa tahapan berikut. Pertama, belajarlah adil dari hal yang paling kecil. Kedua, tingkatkan wawasan dengan literasi. Ketiga, pahami permasalahan dengan baik dan jelas. Keempat, evaluasi keputusan yang telah diambil setelah diimplementasikan di dalam lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekitar. Tergantung dengan cakupan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang adil sangat dibutuhkan dari segala segi yang ada di negeri ini agar tidak terjadi ketidakadilan dan kesenjangan yang berada di lingkungan sosial, politik, pemerintahan, pembangunan, dan keamanan, serta yang lainnya. Dengan adanya pemimpin yang adil, kehidupan akan menjadi aman, tentram, dan damai sesuai dengan bunyi Pancasila sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat.
Marilah kita berpikir sejenak dan melihat kembali ke belakang atau beberapa tahun yang lalu terkait kasus korupsi yang sangat besar merugikan negara ini, serta kasus-kasus korupsi lainnya. Salah satu contoh kasus korupsinya yang dilakukan oleh SN yang merugikan negara sangat besar dengan nominal 2,3 triliun. Seperti ini semoga tidak terjadi kembali di negeri tercinta ini. Agar hal ini tidak terjadi, maka sangat dibutuhkan pemimpin yang adil di berbagai lapisan dan di berbagai lini kehidupan. Marilah sama-sama kita mengupayakan keadilan di negeri ini, karena keadilan adalah fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Mari kita satukan tangan, pandangan, dan tindakan untuk menciptakan keadilan dan menyingkirkan ketidakadilan yang ada di segala lapisan kehidupan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.